Yang pertama dari Bapak Kepala Sekolah SMA Islam An-Nurul Tirto Yudo yang akan diwakilkan oleh Bapak Joko Triyono SPDI kepada Bapak Joko Triyono SPDI dengan segala hormat dan penuh penghormatan kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Al-Maghfurlah Romo Kiai Haji Ahmad Hasan selaku pendiri Pondok Pesantren Nurul Muhasabah wal Muhabah Bitaharil Imam, yang terhormat Gus Zainul Arifin beserta Bunyai dan keluarga dalam selaku pengasuh Pondok Pesantren Nurul Muhasabah wal Muhabah Bitaharil Imam, yang terhormat Bapak Kepala SMA Islam An-Nurul Tirto Yudo Bapak Fathur Rozi, yang hari ini bersama keluarga dalam, alhamdulillah hari ini beliau bersama keluarga dalam dipanggil oleh Allah untuk melaksanakan rukun Islam yang kelima, yaitu naik haji. Semoga Allah memberi kemudahan kepada beliau, diberi kelancaran, diberi kesehatan, agar nanti pulang menjadi haji yang mabrur. Yang terhormat Bapak Komite SMA Islam An-Nurul Tirto Yudo Ustadz Imin, yang terhormat teman-teman alumni yang alhamdulillah hari ini berkesempatan hadir, yang terhormat Bapak Ibu undangan wali murid kelas 1, kelas 2, kelas 3 yang hari ini berkesempatan hadir, yang terhormat teman seperjuangan kita Bapak Ibu Dewan Guru SMA Islam An-Nurul Tirto Yudo, dan tidak lupa anak-anakku siswa-siswi SMA Islam An-Nurul Tirto Yudo yang saya cintai karena Allah. Alhamdulillah hari ini kita berkesempatan untuk hadir di sini. Ini semuanya adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala yang patut kita syukuri, entah itu berupa nikmat kesehatan jasmani rohani, kenikmatan diwakilkan oleh, nah itu saya mulai deg-degan. Kenapa? Karena seorang Joko Triyono harus mewakili Bapak Fathur Rozi SE MM, orang ketua FKKS SMAS Kabupaten Malang, yang membawai 56 sekolah SMA swasta ke Kabupaten Malang. Ketuanya siapa? Pak Fathur. Jadi kalau nanti sambutan saya tidak seindah itu, berarti saya ini tidak mewakili Pak Fathur, tapi saya di sini untuk menjelaskan program dari SMA Islam An-Nurul Tirto Yudo, karena saya ketua program double track. Jadi saya sebenarnya nggak layak untuk mewakili beliau. Harusnya tadi itu sambutan dari atau penjelasan program SMA Islam An-Nurul Tirto Yudo tahun 2023-2024 seperti itu. Jadi ini sekilas saya cerita Pak Fathur Rozi, salah satu kepala sekolah di SMA Islam An-Nurul Tirto Yudo ini, yang asli dari lulusan SMA Islam An-Nurul Tirto Yudo. Jadi kalau panjenengan mau tepuk, jadi jangan ragu, jangan pernah merasa rendah hati karena menyekolahkan anaknya di sini. Saya akan mengenalkan sedikit. Ya, ini yang di depan ini namanya Ustadz Mahono. Ini monggo berdiri Ustadz Mahono. Beliau ini satu kelas dengan saya, satu kelas dengan Pak Fathur Rozi. Beliau ini
kita lulusan tahun 2005 itu jumlahnya 13. Satu Pak Fatur, satu saya, dan satu Mas Pahono ini sekarang juga menjadi penghulu di Tirto Yudo. Terus adik kelas saya, alhamdulillah, ini ada namanya Ustadzah Vike dan Ustadzah Elis. Monggo berdiri. Ya, ini juga menjadi alumni. Beliau berdua ini adik kelas saya. Beliau ini sekarang yang besar itu Ustadzah Vike menjadi kepala TK Bina Bangsa di Sri Mulyo. Dan Bu Elis ini menjadi bunda di TK Bina Bangsa juga. Jadi alhamdulillah kita walaupun sedikit tapi berkualitas. Nah, itu mungkin salah satunya tidak lepas dari doa para kiai, para ustadz-ustadz yang hadir di sini. Dan Ustadz Gimin ini adalah bapak kita mulai dari awal sampai kita segini. Kalau dikatakan guru, Ustadz Gimin adalah gurunya guru, Mbah Guru. Ustadz Gimin ini. Alhamdulillah semoga beliau diberi kesehatan dan umur panjang agar terus bisa membimbing kita. Selanjutnya, dan tugas saya hari ini akan menjelaskan beberapa program dari SMA Islam An-Nurul Tirto Yudo yang akan kita jalankan mulai 2023 hingga 2024. Yang pertama, kita sebagai sekolah Islam, kita ada namanya tahfidz. Tahfidz ini menjadi salah satu ukuran anak-anak untuk bisa naik ke kelas berikutnya. Tahfidz ini sudah punya anak-anak itu harus memiliki namanya buku biru. Buku biru ini berisi tentang hafalan mulai dari awal sampai akhir yang harus dipenuhi mulai dari kelas 10 sampai kelas 11. Mungkin ada Bapak Ibu wali murid baru dan siswa baru yang belum tahu atau belum pikirannya gini, lupa aku gak bisa ngaji. Insya Allah sudah ada tim khusus yang akan mengajarkan mulai dari nol sampai lulus di buku tahfidznya. Apa saja hafalannya nanti akan dikasihkan bukunya, bentuknya nanti seperti apa. Kemudian ada namanya kita double track. Apa sih double track itu? Mungkin sebagian ada yang bingung tentang double track. Double track itu adalah keterampilan khusus yang khusus ada di SMA. Kalau di SMK nama itu kejuruan. Apa bedanya antara kejuruan SMK dan double track SMA? Kalau SMK menurut pemahaman kita mulai dari kelas 1 sampai kelas 3 itu diajari itu dong. Tapi kalau double track di SMA bedanya kita fokus kepada produk. Apa sih produk? Karya. Contohnya apa? Ada di samping jenengan itu. Kita ada namanya program baru namanya double track kelistrikan. Anak-anak akan diajari seperti itu hingga menghasilkan karyanya seperti itu. Jadi targetnya harus memiliki karya. Tidak hanya dikasih materi tok, tapi full akan diberi karya. Nah, kemudian ada di sebelah jenengan ini penyepetan, kunci dan lain-lain. Ini adalah double track teknik sepeda motor. Tidak hanya diajari nyepot baut, masang manen, nyepot mesin, masang manen, tapi ada karya yang bisa ditampilkan atau dihasilkan. Contoh yang paling terlihat apa? Penyepetan. Nanti kita akan tampilkan videonya ya, untuk penyepetan. Dan yang paling kelihatan di sini adalah tata busana. Tata busana nanti akan ditampilkan hasil karya anak-anak yang dikerjakan selama 15 hari, 2 karya baju yang sangat luar biasa sekali. Ini yang membedakan double track dan kejuruan SMK. Apakah SMK An-Nurul dan SMA Islam An-Nurul bersaing? Tentu saja iya. Tapi bersaingnya
SMA dan SMK An-Nurul tidak akan pernah berkembang. Kalau SMK ada ini, SMA juga harus ada. Kalau SMA ada ini, SMA, SMK juga harus ada. Sehingga yang namanya lembaga pendidikan yang An-Nurul ini, entah itu SMK atau SMA-nya, menjadi ikon dari Tirtoyudo, khususnya di Kabupaten. Itu harapan kita. Dan selanjutnya ada yang disebut dengan bakat minat. Mungkin kalau jenengan bisa baca di situ ada banyak sekali. Ada pramuka, ada menjahit produksi, ada Semeru Media, ada PKC, ada Speaking English, ada Semeru Kriya, ada Pasifik, ada kelistrikan. Ada banyak sekali di sini ekstrakurikulernya. Pertanyaannya pasti yang muncul di pikiran kita, ya opo anakku lek nglakoni sakmono akeh iso-iso gak boleh teko sekolah. Kita punya namanya moving class, Bapak Ibu. Opo moving class itu? Pindah kelas. Kita paham bahwa setiap manusia, setiap anak memiliki kelebihan sendiri-sendiri. Oleh karena itu kita menyaring mereka. Jadi dari sejumlah siswa yang ada di An-Nurul ini dipilih, kamu mau yang mana nak? Oh saya hobinya pramuka. Pas jadwal pramuka ini bisa dibarengkan. Wah pramuka, saya seneng pramuka nang pramuka. Saya seneng jahit nang jahit. Saya seneng karate, karate. Dan karate ini alhamdulillah kita 2 kali ikut lomba, 2 kali juga kita dapat juara, walaupun hanya juara 2 dan juara 3. Mana tepuk tangannya? Ini sangat luar biasa sekali. Kemudian yang senang Semeru Media, ya ke Semeru Media. Yang senang ke kelistrikan nanti ya ke kelistrikan. Kecuali satu yang tidak boleh, cuma sedikit siswanya. Opo masih B. Ini harus semuanya wajib ikut. Kenapa? Karena alat kita itu insya Allah sudah full standar. Itu beberapa program kita di SMA Islam An-Nurul Tirtoyudo yang akan khususnya untuk teman-teman, untuk Bapak Ibu wali murid baru, biar paham dan kenal apa program di SMA Islam An-Nurul Tirtoyudo ini. Dan satu lagi, cita-cita kita menjadikan SMA Islam An-Nurul Tirtoyudo ini memiliki atau menjadi ikon dari SMA di Tirtoyudo khususnya, ini tidak akan berhasil kalau Bapak Ibu wali murid hanya mendoakan saja tanpa melakukan sesuatu mendukung program ini. Apa yang bisa dilakukan? Opo kudu melok ulang? Tidak. Tapi jenengan cukup kalau jenengan anaknya pulang ke rumah ditakoni, mau diulang apa kayak guru nih? Diulang bahasa Inggris. Coba ngomong bahasa Inggris. Nah, ditanya. Oh mau diulang apa dong? Gurunya gak mau lu nanti gak gaji. Alhamdulillah. Minimal Anda menanyakan itu. Karena saya dapat laporan kemarin, Pak, arek-arek hafalan itu sudah lulus, tapi satu pun tanda tangan dari orang tua itu tidak ada. Itu menunjukkan bahwa jenengan tidak mengecek hafalan anak-anak. Gila betul. Dan itu berarti yang harus kita rubah. Jenengan harus ikut mengecek, ikut menanyakan agar program yang ada di SMA Islam An-Nurul Tirtoyudo ini bisa berjalan sesuai dengan rencana. Seperti itu. Next. Nah ini beberapa kegiatan dari fasilitas. Next. Fasilitasnya. Oke. Ada pramuka dan lain sebagainya. Terus ini tata busananya. Ini ada namanya kelas produksi, Bu. Tata busana dan kelas produksi itu beda. Kalau tata busana itu adalah program wajib yang harus diikuti setiap Sabtu. Tapi kalau
kalau produksi ini fokusnya anak-anak setiap hari Selasa menciptakan produk yang akan kita jual. Jadi Sabtu wajib semuanya ikut, tapi kalau sudah masuk menjadi produksi, anak-anak kelasnya sendiri gawe produk sesuai dengan yang dipesan. Tas, paling batas ya. Nah, terus kemarin yang dibawa anak-anak buat praktek ini juga tas dari karyanya sendiri. Oke, next. Ini kegiatan double track SMA ya, untuk TSM. Next, itu sebenarnya ada videonya. Nah, ini kelistrikannya, dan di sebelah Mas ini, yang ini bisa ini video coba. Nah, ini yang bergerak ini namanya alat ukir digital. Ini yang disebut dengan Smile Krianya. Nah, ini nanti anak-anak tinggal ngetik gambar di komputer, kemudian di print akan jadi sesuai dengan yang digambarkan tadi. Bisa ukir tulisan Bismillah, bisa ukir seperti di kursi, di pintu, dan ini akan menjadi salah satu produk andalan dari SMA Islam Anurul Tirtoyudo. Oke, next. Nah, ini harapannya nanti akan seperti ini. Alhamdulillah kita juga sudah punya Shopee. Kita kepinginnya nanti produknya ini, dan anak-anak dari modal yang akan keluar kemudian terjual berapa, kita kepingin nanti kita bagi hasil. Jadi kepinginnya anak-anak di sini sebelum lulus sudah bisa menghasilkan produk dan bisa menghasilkan pundi-pundi rupiahnya, seperti itu. Next. Nah, ini Smile Media yang suka komputer. Next. Nah, ini untuk Taufiknya. Next. Nah, sudah cukup. Jadi untuk program di SMA Islam Anur ini cukup banyak sekali. Peralatan yang kita miliki alhamdulillah juga banyak sekali. Untuk fasilitas alhamdulillah juga banyak sekali. Bahkan kita punya slogan nyata perubahannya. Apa yang paling nyata perubahannya? Yaitu insya Allah awal Agustus kita akan pindah 100% ke ruang baru yang ada di atas itu. Kalau jenengan tahun untuk Juli depan nih, bulan depan, sekarang Juli ya. Juli ini jenengan ke kantor masih di sini, insya Allah Agustus sudah di sana. Kita sudah tidak melakukan pembelajaran di sini. Semuanya kita akan pindah ke atas sana. Jadi jenengan nanti kalau mau ketemu ke kantor atau ketemu anaknya bisa langsung ke atas, ke lahan baru khusus untuk SMA dulu. Dan ini daftar hasil hafalan BTQ SMA Islam Anurul Tirtoyudo kelas 10 dan kelas 11. Dan yang warnanya merah belum bisa mengambil rapot. Kelas 10 ada Adityo, ada David, ada Devani, ada Haikal, Iksan, Rasya, Sofia, Sabrina. Itu bisa mengambil rapot. Syaratnya nanti temui Ustaz yang megang tahfidz. Paling nanti gini Bu, nggak dihukum. Paling nanti juga jenengan suruh membaca hafalannya di depan jenengan biar jenengan tahu. Nah, tadi itu untuk kelas 2 lumayan agak banyak. Ada Irdu, ada Muhammad Royhan, Muhammad Dedi Reza, Rasya, Renato, Revani, Rian, Rido, Rifki, Rizky, dan Wahyu. Dan yang warnanya merah, alhamdulillah seluruh bukunya tugasnya sudah lulus 100%. Alhamdulillah hafalannya sudah selesai. Itu. Jadi diingat-ingat anak-anak yang belum bisa mengambil rapor. Oke, next. Dari semua program yang kita punya, dari peralatan yang kita punya, kira-kira SMA ini mahal nggak bayar bulanannya? Daftarnya mahal nggak? Mari kita bedah sedikit. Yang pertama untuk peserta didik baru dengan membayar 1.050.000, yuk gantinya dengan
kemudian buku rapor, kartu pelajar, kendali, dan buku tahfidz dengan 1.050.000. Apakah bisa kurang? Kalau memang jenengan kurang mampu, atau mungkin sekarang mampu tapi sekarang nggak ada ekonominya kurang memadai, langsung temui Mas Vanes atau saya. Insya Allah aman. Karena pesan Pak Badut, jangan pernah membebani anak-anak dengan biaya. Karena kita tidak tahu, anak yang sekarang kepingin sekolah tapi tidak bisa sekolah, kita tidak tahu. Mungkin saja di otaknya itu obat HIV, obat kanker itu ada di otaknya. Kalau gara-gara biaya tidak bisa masuk sekolah, maka kita sudah memutus itu. Dan fungsi dari pendidikan adalah mencerdaskan anak bangsa. Kalau anak bangsa yang kurang mampu atau biayanya tidak ada, tidak sekolah, maka apa fungsi dari sekolah? Jadi panjenengan yang punya tetangga, punya sahabat yang mungkin kepingin sekolah tapi kerepotan untuk biaya, bisa diantarkan ke sini. Kita siap membiayai 3 tahun gratis total. Bahkan kalau memang dibutuhkan, kalau kita berhasil mengirimkan PIP, kita siap memberi transport kepada anak itu. Ini pesan dari Pak Badut. Tepuk tangan terus pokoknya. Next. Nah, ini. Tapi biaya kita per bulan itu 30.000. Terus ada yang protes, Pak. SMP itu dengan kursi tali, mau SMA kok 30.000, kan aku gak dibulang, kok gak nopo-nopo. Nah, makanya dengan kita udah kita pamer loh, itu loh SMA kita. Oh nopo-nopo, kelasnya ono gedung, kok gak bayar gedung, karena kita sudah punya gedung. Gitu. Kok gak bayar uang bangku, bangkunya sudah banyak, sudah sisa-sisa. Gitu. Jadi kita nggak usah itu. Biayanya berapa? Akhirnya kita habis rapat sama Pak Fatur. Gini, please disampaikan saja kepada wali murid yang mampu, monggo diisi biaya bulanannya 100.000. Sing ekonominya dibawahi boleh 60.000. Yang ekonomi dibawahi per bulan boleh 30.000. Oh, yang mungkin sekarang di rumahnya kakek kabeh adik anak SD kan masuk, terus yang situ perbu SMP, yang situ perbu SMA, yang situ perbu kuliah, mana papa perbu kabeh, akhirnya oleh ini per bulan jalur bayar biro 1.000 boleh, 5.000 boleh. Yang penting pesennya sesuai pesannya Pak Badut, pokoknya wong tua selama 1 tahun tidak boleh membayar gratis sama sekali. Kenapa? Karena kita tidak tahu kalau nanti anak kita sukses, cek ono akon-akoni, katanya seperti itu. Itu pesannya Pak Badut. Jadi, oh setahun, oh ya bayar 1 juta, bayar 100.000 boleh, boleh. Tapi temui kita, okay? Kita nanti kita bisa omongkan. Jadi biaya tidak usah dipikir. Tapi kalau jenengan mampu, monggo bayar 100.000 per bulan atau aku suki 300 sebulan, siap. Itu kita terima. Kita karena sistemnya ini adalah seperti itu. Terus next. Ini untuk kelas 1 tahun mulai dari pendaftaran sampai selesai biayanya 2.095.000. Los semuanya sudah selesai. Itu kalau tidak mengajukan beasiswa 2.095.000. Kalau ada tarikan di luar ini berarti itu pungli, ya, itu pungli. Kalau sebenarnya kemarin sama Mas Vanes sudah dikasihkan apa, diprintkan, nggak tahu sudah dibagikan apa belum, ya itu. Next, untuk kelas 11 itu biayanya ini tambah nurun. Kelas 11 itu 1.045.000 setahun, berarti sekitar 9 atau 80.000 per bulan.
itu sudah ujian, OSIS, mulai kalender, tabungan wajibnya 240.000 yang akan kita kembalikan kepada siswa nanti pas ziarah. Dan wajah-wajah kelas 3 yang ada di depan ini yang insya Allah yang akan kita berangkatkan ziarah itu di bulan di tanggal 3 hari Selasa. Nah, ini tanggal 3 ya Mas Manes? Oh, tanggal 4 ya. Tanggal 4 yang akan kita berangkatkan ziarah. Saya hitung tabungan kelas 1 240, tabungan kelas 2 240, tabungan kelas 3 240, plus makannya itu BLK 210. Kalau nggak salah kita harus mengembalikan 930.000 gawe sangu ziarah. Lumayan, nanti nggak bukan. Jadi Bapak Ibu wali murid kelas 3 lek sik njaluk sangu maneh silakan ditakokno tabunganmu kok gawe opo. Oke, jangan sampai jangan nanti nggak tahu kalau tabungannya itu hampir 1 juta. Ini nanti akan kita bagikan pas di base. Ini biasanya Siti Rumana ini yang agak biasa. Next. Nah, ini yang paling besar. Biaya untuk kelas 3 4 juta itu. Kok larang? Karena akan ada pelatihan selama 15 hari mulai TK, kemudian tata busana dan TSM. Buat apa biayanya? Buat beli, salah satunya buat beli kain yang dijahit sama anak-anak kemudian dibawa pulang sama anak-anak. Jadi tuku kain dewe tapi melalui sekolah kemudian dijahit, ditatekno seragam terus digawa. Kemudian ada biaya yang besar juga yaitu biaya ujian sekolah atau kelulusan. Mungkin kalau di SMP juga saya juga ngajar di SMP kemarin kalau nggak salah sekitar 1.200.000. Di SMA ujian sekolah atau ujian akhir 800.000 rupiah. Ziarah 600.000. Jadi 4.105.000 itu sudah terangkum semuanya, sudah selesai. Kalau ada di kelas 3 ada pungutan selain ini perlu dipertanyakan, bisa dilaporkan ke kita seperti itu. Next, terima kasih sudah selesai. Dan mungkin itu buahnya dari saya. Okay. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan nanti mohon perwakilan dari alumni bisa menyampaikan sedikit 1, 2, 3, 4, 5 kata nanti setelah Ustaz mohon untuk menyampaikan beberapa hal. Oke, itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Joko Tiono SPDI atas sambutannya yang penuh dengan manfaat. Sambutan yang kedua dari Mudirul Ma'had Nurul Muhasabah wal Mahabbah yang akan diwakilkan oleh Ustadz Muhammad Imin. Kepada beliau yang terhormat, minta dibuat takrim kami persilakan. Waktu dan tempat sebelumnya kami sediakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ahbatihi wa dzurriyyatihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala bil kitabil karim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Wa qala aidan subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Al-ayah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam zur hibban tazdad hubban. Al-hadis amma ba'du. Hadirin kiram, kepada para bapak alim ulama yang saya hormati sekaligus saya taatimi,
Wabil khusus murabbi ruhina muassis pondok pesantren Nurul Muhasabah wal Mahabbah, beliau Romo Kiai Haji Ahmad Hasan, sekeluarga yang saya harap barokah dan fatwanya, dan kepada semua asatidzah lembaga SMA yang saya hormati, dan kepada semua para undangan wali santri dari lembaga SMA yang saya hormati, dan kepada semua undangan wali santri atau wali murid dari SMA yang saya banggakan. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah selalu melimpahkan taufik, hidayah, inayahnya kepada kita, sehingga kita pagi ini bisa berkumpul bermuajahah dengan keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan kesehatan ini tidak mangkuk pada zahirnya saja, tetapi mudah-mudahan bisa nembus pada rohani kita. Allahumma amin. Kedua kalinya sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau telah membimbing, menunjukkan jalan yang benar, yang telah memperjuangkan dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang, yaitu dengan tegaknya iman dan Islam. Mudah-mudahan iman dan Islam ini kita bawa dunia sampai hari kelak. Allahumma amin. Dan saya sebagai wakil dari lembaga yayasan, semua dari TK, MTS, SMA, SMK, dan SMK, alhamdulillah mulai berdirinya SMA 2001 sampai sekarang, alhamdulillah SMK tidak semakin surut tapi semakin besar dari perjuangan beliau-beliau yang dari SMA. Allahumma amin. Tapi dari lembaga SMA ini tidak dikhawatirkan lagi kualitasnya. Contohnya Pak Fathur, beberapa dia mempunyai kekuasaan dan berapa jumlahnya dia diberi amanah, alhamdulillah semua sukses semua. Dan saya sekaligus menjadi ketua komite, ya. Jadi ketua komite mengawasi sekolah, ingin membesarkan sekolah. Makanya yang kelas 12 jangan diam saja, ajak adik-adikmu, ajak tetangganya untuk masuk ke sekolah SMA. Ajak yang kenal, ajak atau handai tulang untuk membesarkan dari sekolah SMA. Karena yang membesarkan sekolah SMA bukan dari orang lain, ya dari kita sendiri. Mohon maaf, saya mohon bantuannya betul. Fasilitas dari SMA ini sangat banyak sekali, dan ini dari semua produk-produk SMA semua. Satu misal, drum band ini yang trompetnya besar itu kalau beli sepeda pin itu dapat 3, atau vario dapat 2, satu. Kenapa? Ini trompet yang besar ini harganya 80 juta satu. Penter ini Pak. Hanya ditaruh di sini penter Pak. Ya. Kalau 2 ini dapat Avanza Pak. Makanya kata Pak Joko, kalau memilih ketua atau pelatih yang biasa-biasa itu rugi, ya. Sekolah SMA ini sangat murah sekali. Saya kenapa dari komite sekolah mulai dulu sampai sekarang ingin membesarkan SMA itu bagaimana? Bahkan gurunya pun saya beritahuin informasi, dan pernah saya corokan, saya pernah taklokno. Sebab apa? Karena jadi guru masih guru, saya di atasnya. Mungkin semua baru tak kepuli kabeh. Insya Allah pernah saya pukuli semua ini. Masih Bu Ika itu saya pukuli pernah. Bu Ika, Bu Iis, insya Allah semuanya itu pernah saya pukul semua. Apa? Saya pukul itu saya tidak punya benci, tapi supaya menjadi orang yang pandai, supaya orang yang berguna. Bahkan Pak Fathur pun pernah saya paris, insya Allah. Insya Allah pernah. Paling nakal-nakalnya anak itu adalah Pak Eko, Pak Mahomo, Pak Fathur. Ya, karena apa? Mosok kasut 2 pasang dibuat anak 2 apa bisa? Kasut kiri kanan ini dibuat orang 2.
dulu Pak Pastor, Pak Pahono, Pak Joko, mungkin itu pernah saya jemeri semua. Makanya kalau semua siswa-siswi di sini dijemeri gurunya, itu tidak karena benci atau tidak karena sayang, tapi ingin supaya anak itu menjadi orang yang berguna. Walaupun dia menjadi apa-apa, saya kepala komite loh ya saya. Umpamanya semuanya dari jadi apa-apa, dari pangkat yang tinggi pun, jadi orang yang sukses, yang sukses pun, gak pernah guru minta imbalan, belum pernah. Selalu mendoakan dan mendoakan supaya orang yang berguna dunia sampai akhir. Ini seorang guru. Makanya terlaris lembaga sekolah SMA ini, mari kita bagaimana supaya semakin besar, semakin banyak, bagaimana caranya? Katanya Pak Joko tadi, apakah boleh berlomba-lomba antara SMA dan SMK satu lembaga? Ini sangat boleh dan sangat dianjurkan oleh Al-Quran. Fastabiqul khairat, berlomba-lomba dan mencari kebaik. Mana yang lebih baik itu malah lebih disenangi, mana yang lebih baik itulah lebih disenangi. Mudah-mudahan SMK dan SMA An-Nur semuanya baik, semuanya disenangi orang, menjadi filter utama khususnya dari Kabupaten Malang. Ini sangat penting sekali. SMK-nya baik, SMA-nya baik, kan menjadi pandangan orang. Oh begitu, anak saya dengan SMK An-Nur baik, mendengar SMA An-Nur baik, maka dia berlomba-lomba untuk memasukkan ke sini. Makanya ini betul sekali, SMK dan SMA berlomba-lomba ini harus biar apa? Menjadi pandangan orang dari luar supaya senang ke SMA An-Nur dan senang ke SMK An-Nur. Tapi jangan, tidak boleh berlomba-lomba mencari kejelekan. Tapi kalau mencari kebaikan silakan. Al-Quran pun yaitu tadi sudah memerintahkan fastabiqul khairat, berlomba-lomba mencari kebaikan. Maka dari itu saya minta dorongan kepada dewan-dewan guru. Saya pernah mengatakan, lek SMA itu kepingin muridnya akeh, lek kepingin gembel, yo sampai guru-guru aja mengkei pelajaran toh, ojo cuma memberi pelajaran dia hanya pengertian toh. Ya ayolah silaturahmi, nang sana sini, ayo keluar-keluarlah. Apa itu? Mencari silaturahmi ke murid-muridnya, ke murid siapa yang mau disambangi. Jangan pak duduk toh, kan banyak orang cuma bisa mengajar tapi tidak bisa membesarkan. Maka yang mengajar dan membesarkan, bagaimana cara membesarkan? Silaturahmi ke orang-orang yang belum mungkin dengar guru-guru ini mungkin. Nah, kan saya sebagai komite ngomong sekarang kan boleh, ya orang. Oh saya komite, saya siapa ditunjuk komite, ya orang. Kata komite baik-baik guru, lah ya kan. Mau makanya jangan cuma mengajar di depan wajah, ya, duduk di kantor, tapi tidak silaturahmi kemana-mana. Ini jangan. Harus membesarkan bagaimana ini tadi silaturahmi lah kemana. Walaupun tidak ada acara, tidak ada khusus untuk hanya ajaran baru, walaupun hari-hari apa silaturahmi lah. Apalagi sekarang musim durian, wes betul-betul kayak gini. Apalagi kalau sama Kujajo, Lebak Arjo, wes rono-rono. Biar apa? Merasakan durian dari Lebak Arjonya, ya enggak? Ya, alhamdulillah. Mari kita yaitu cara membesarkan murid ya itu sering silaturahmi. Insya Allah kita didatangi dari lembaga anu mungkin diterima, tidak mungkin tidak diterima. Artinya apa? Yaitu salinglah kenal mengenal. Itu saya mohon betul kepada guru-guru khususnya dari lembaga SMA karena saya ditunjuk sebagai komite di SMA. Itu trik, itu cara. Tidak cukup diam di kantor atau mengajar di depan meja. Mohon maaf. Tolong ajaran baru ini mempunyai target. SMA harus punya berapa? Kita harus punya target. Kenapa? Sangat penting sekali untuk membesarkan dari SMA, ya dari SMA sendiri. Tidak mungkin dari lembaga lain. Gitu. Mungkin itu saja ya. Karena saya tidak punya perencana mau bicara apa. Karena waktunya tidak ada 24 jam untuk berpikir ya. Ini
Makanya kalau kurang pas atau kurang cocok, saya mewakili dari lembaga, yayasan, dan sekaligus dari komite kurang pas, saya minta maaf sebesar-besarnya. Kalau ada kata-kata ya yang salah, itu memang kebodohan saya. Kalau ada yang benar, itu hanyalah petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirun wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada guru mulia kita atas sambutannya yang penuh dengan kalam-kalam hikmah yang menggugah. Semoga kita dapat mengambil manfaat dengan apa yang telah beliau sampaikan. Sambutan yang ketiga dari Ketua Alumni Santri Ponpes Pelita Halil Imam kepada yang mewakili tempat dan waktu, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hadratal muhtaromin, para alim, para ulama, para ustad, para ustadzah, wabil khusus dumateng pendiri Pondok Pesantren Nurul Muhasabah wal Mahabbah Bitaharil Imam, Murabbi Ruhina Romo Yai Ahmad Hasan beserta Bunyai keluarga dalam yang saya harapkan barokah libur, dan saya muliakan juga dumateng pengasuh Pondok Pesantren Nurul Muhasabah wal Mahabbah Bitaharil Iman Gus Zainul Arifin Ahmad, yang saya hormati Kepala Sekolah SMA An-Nuru Ustadz Fadlur Rosi, yang saya muliakan Ustadz saya Ustadz Legend Ustadz Hibin ya. Ustadz Legend dari saya mulai 2002 sampai sekarang, dan alhamdulillah berkat doa-doa beliau-beliau saya sampai detik saat ini bisa berdiri di sini. Untuk teman-teman SMA ya yang masih dan mau dan sudah lulus, saya harapkan jangan takut untuk bersaing di masyarakat. Karena apa? Banyak dari teman-teman kita itu yang sudah mencapai level yang berguna bagi masyarakat. Contohnya untuk teman-teman kita yang di depan ini, di Telogosari itu ada teman namanya Puji, Mas Puji Isnandar ya, Gowo. Nah, itu panggilannya Gowo. Itu dia menjabat sebagai ketengan. Dan di Lumajang itu ada juga masih saudara sama saya, itu lulusan SMA namanya Kandi ya, sekarang juga mengajar di MTS di Sukiturang. Dan masih banyak teman-teman, itu ada juga suami dari Mudin Joko Mulya, istrinya Mas Dwi itu juga alumni dari An-Nuru yang sekarang mengajar di SD Pegading kalau nggak salah Allah. Makanya jangan takut untuk bersaing di masyarakat. Karena apa? Yang kita butuhkan itu bukan pinter sebenarnya. Kalau pinter itu relatif. Kalau memang Pak Fadul itu memang luar biasa dari dulu ya, dari masuk sampai lulus juara terus. Nah kita itu hobinya tidur, gitu. Beda memang. Saya sama Pak Joko ya gitu, hobinya tidur. Kadang-kadang mikir ini dilis-lis. Itu berkat kesabaran beliau-beliau
ya luar biasa sekali ya. Makanya untuk teman-teman jangan aku gak pinter, aku gak iso, jangan seperti itu. Kita yakin berkat doa-doa beliau, berkat pengajaran beliau, kita bersaing di masyarakat gitu. Karena apa? Karena yang menentukan itu bukan kita sebenarnya, tapi kita sumbangsihnya di masyarakat itu gimana. Kalau pintar banyak yang pintar, tapi sumbangsihnya di masyarakat tidak ada. Makanya untuk teman-teman ya jangan ragu, ya jangan apa ya, berarti minder. Habis lulus dari SMA dulu mau ngapain? Mau ngelakuin apa? Ya kita lakukan yang kita bisa. Ya, mungkin itu ya, itu sudah keluar barangkali. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih, mohon maaf bila ada tutur kata yang berkenan. Saya dan teman-teman alumni mohon maaf yang sebesar-besarnya ya. Apalagi sampai menyakiti oke kabosoni, itu kehidupan saya, itu kebodohan saya. Karena apa? Kurang pintar boso, ngomong sudah jeplak. Ya, ini dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan. Acara yang selanjutnya doa yang akan dipimpin oleh Ustadz Muhammad Kimin. Kepada beliau yang terhormat dengan hormat dan takdim kami persilahkan. Dan acara ini supaya berkah, khususnya putra putri SMA yang telah lulus, mudah-mudahan tidak putus di sini, bisa melanjutkan lagi, yaitu ke lembaga yang lebih tinggi lagi, yaitu ke universitas manapun silahkan. Jangan sampai putus SMA langsung ke KUA, nanti putus pawarono nanti. Ya, tidak mendapat ijazah tapi mendapat buku nikah, nah ini susah. Ya, mudah-mudahan yang sudah lulus bisa melanjutkan lagi, ya minimal dari S1 lah, ya minimal dari S1. Ini harus, jangan sampai tutup buku buka teror ini, jangan, ya. Karena apa? Nanti menyusahkan orang tua, ya. Mudah-mudahan doa ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Semuanya yang lulus dari SMA mendapat ilmu bermanfaat dan barokah, bisa diamalkan di masyarakat dan bisa berkembang di masyarakat. Ini yang kita butuhkan. Sampai kelanjutannya, sampai bisa menuju akhirat dengan selamat sampai tujuan. Allahumma amin. Mari kita berdoa, ditutup dengan doa ini. Pertama, mengalap atau mengambil barokahnya Robbina Al-Maqbulah Romo Kiai Haji Ahmad Bahru Pak Soleh Al-Mahdur yang dari sana. Dan yang kedua, mengambil barokahnya dari Robbina Al-Maqbulah Romo Kiai Haji Rahmasan, dan semuanya dari asatid dan ulama-ulama kita yang telah mendahului kita, mudah-mudahan kita semua. Allahumma amin. Ala hadhihi niyati sholihah wa liqadi hajatina al-Fatihah. Wa liqadi hajatina fid dunya bil maisarah wa bil qadi hajatina fil akhirati bil maghfirah lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil awwalin wa akhirin wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yukafi majidah. Ya Rabbana wa lakal hamdu wa 'ali min sulka ma yanbaghi dzil jalali wal ikram wa sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad salatan tujina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdirana biha min jami'il hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha 'indaka darajat wa tuballighuna bi aqsal ghayat min jumlatil hayy wa abadal mamat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidina warhamna kama rabbana shighara. Allahumma anzil rahmata wal maghfirata min sayyidil ahli al-qubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat
وخصوصا من أهلنا من أهل القبور. اللهم اغفر له وارحمه واعف عنه. اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا وأولادنا وأزواجنا وذريتنا وتلاميذنا وجميع جماعنا من أهل الخير وأهل الصلاة والتقى، ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر والضيق. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا في فضلك عمن سواك، ولا دينا إلا قضيت ولا حاجة إلا أعطيت ولا مريضا إلا عافيت ولا ذنبا إلا غفرت ولا هما إلا فرجته برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يسر لنا أمرنا أمر الدنيا الآخرة ولا تعسر علينا أمرنا أمر الدنيا الآخرة. ربنا لا تجعل الدنيا أكبر من همنا ولا مبلغ علمنا ولا تجعل علينا من لم يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وارحم علينا إنك أنت الغفور الرحيم، واعف عنا إنك أنت الغفور الرحيم برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا ولم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله بالسر وأسرار ببركات الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sampaikan terima kasih kepada beliau yang terhormat yang sudah berkenan memimpin doa. Acara yang kelima yaitu penyerahan sertifikat pelatihan double track dilanjut dengan sungkeman. Kepada yang bertugas kami persilakan. SMA Islam An-Nurul Tirto Yudo. Kepada Bapak Nur dipersilakan untuk menempati tempat yang telah disediakan. Peserta yang pertama, Ananda Anggraini.
Yang ketiga, Ananda Maulana Reza. Peserta selanjutnya, Ananda Muhammad Reza Al-Khalis. Peserta selanjutnya, Ananda Ahmad Khairul Adli. Peserta selanjutnya, Ananda Taufik Yulianto. Peserta selanjutnya, Ananda Jamaluddin. Dan peserta yang terakhir, Ananda Muhammad Rizky Rahman. Dipersilakan untuk foto bersama dengan instruktur teknik sepeda motor. Bapak Ibu yang kami hormati, terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Instruktur Keterampilan Teknik Sepeda Motor. Selanjutnya pemberitahuan bahwa ada 2 siswa SMA Islam Anurul Tirtoyudo yang lolos diterima perguruan tinggi negeri Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, yakni Ananda Hala Sultan Nisa, Prodi Fisika, dan Muhammad Reza Al-Khalis, Prodi Pendidikan IBS. Yang mana Hala Sultan Nisa melewati jalur SNBP atau SNMPTN, melewati jalur rapot tanpa tes. Kemudian Ananda Muhammad Reza Al-Khalis lolos seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri SBMPTN. Selanjutnya diberitahukan pula ada 7 siswi SMA Islam Anurul Tirtoyudo yang detik ini sudah selesai untuk pendaftaran proses KIP kuliah, yang hampir 100% itu menuju Universitas Unira Raden Rahmat Kepanjen. Insya Allah selama kuliah 8 semester atau 4 tahun akan mendapatkan beasiswa sebesar 45 juta. Selanjutnya pemberian cindramata dari sekolah kepada Ananda Hala Sultan Nisa. Kami persilakan kepada Ustadz Kimin untuk memberikan kepada 2 siswa dan siswi SMA Islam Anurul Tirtoyudo yang diterima di Perguruan Tinggi Negeri Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
Demikian pembagian sertifikat pelatihan double track SMA Islam An-Nurul Tirtoyono. Sebelum dilanjutkan acara berikutnya, saya mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah, Ibu, pagi ini sejuk udara hampir di kantung. Dingin gemetar membuatku pilu. sebuah hari yang bertahun-tahun kita tunggu. Aku menangis menghibur memeluk sujud syukurku. Ayah, Ibu, hari ini aku sambut engkau. Bukan lagi dengan ringan manja dan aduhan segala keluhku. Hari ini aku mencoba menuangkan segala bentuk pengabdian. berbentuk prestasi dalam ribu harapan. Mesti hanya satu dari ribu harapanmu yang kita tunjukkan. Tapi ayah, Tapi Ibu, detik ini kau lihat putrimu berdiri di depanmu bersama teman-teman dengan sangat bahagia. Apa putrimu ini membuatku bangga, ayah? apa putramu ini membuatmu bangga, Ibu? Ribuan tetes keringatku mendoakanku saat kau antar aku satu tempat di mana aku rela menjauh darimu. Kau serahkan aku untuk dididik dibimbing di sini. Kau usap tangisku padahal setiap waktu kita saling merindukan. Ayah, Ibu, hampir 1.800 hari aku selalu mengganggu waktumu hanya untuk menceritakan kepedihanku. kesedihanku dan mengeluh tentang keadaan serta keinginanku. Aku selalu merengek, meminta dan meminta. Tapi ayah, Tapi Ibu, apa putrimu ini membuatku bangga? apa putramu ini membantu bangga saat uangmu gunakan hanya untuk bersenang-senang, menyerahkan segalanya agar terlihat sempurna di mata manusia lain. Saat pengharapanmu kepadaku, ku jadikan hal yang begitu biasa. Maafkan aku, ayah. Maafkan aku, Ibu, jika kesempatan waktu yang sedikit denganmu kau sering kuacurkan. Maafkan aku, ayah. Maafkan aku, Ibu. Jika aku hidup hanya hadir sebagai duka dalam tiap bait duniamu, aku tak pernah seperti payung yang melindungimu kala engkau masih uyuh. Aku tak pernah menjadi bintang yang hadir seperti teman malammu, bercerita dan berbagi denganmu. Maafkan ayah. Maafkan Ibu, Jika banyak yang tak ku mengerti selain keegoisanku dan masalahku sendiri, tak telah kutanyakan Ibu, bagaimana denganmu? tak pernah kutanyakan ayah bagaimana juga denganmu. Lantas dengan apa aku membalas segalanya? Begitu bodohnya putrimu ini. Begitu bodohnya putramu ini. Saat cinta yang begitu dalam kau berikan kepadaku, malah sering kau abaikan. Aku lebih mencintai sosok lain yang baru saja aku kenali. Tapi ayah, Tapi Ibu, lihatlah putrimu sekarang ini, ayah. lihatlah putramu sekarang ini, Ayah. Ibu, Lihat kami, ayah. lihat kami, Ibu. Kami tepat di depanmu, telah berhasil memeluk segalanya tentang tempat ini. Putrimu sudah bisa menampakkan di atas kakinya sendiri. Katakan ayah, kalau hari ini kalian bangga pada putrimu. Katakan Ibu, kalau hari ini kalian bangga pada putramu. Kali ini saja ayah, Kali ini saja Ibu, berbanggalah pada kami dan doakanlah agar kami selalu membanggakanmu di hari-hari berikutnya. Peluk kami ayah, peluk kami Ibu. peluk kami dalam genangan air mata terbahagiamu. Kali ini saja ayah. Kali ini saja Ibu. Lihatlah dan katakanlah kami membanggakanmu. Terima kasih ayah. Terima kasih Ibu. Kau lebih dari segalanya.
So